Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi, Yesus kuatku akan memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang masih kami boleh nikmati hingga pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu. Dan Bapa, pada saat ini kembali kami akan menikmati renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berbicara bagi kami. Firman-Mu itulah yang kami perlukan dalam hidup kami untuk menuntun hidup kami ya Tuhan, untuk tetap terus berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Judul renungan pada saat hari ini yaitu Goodbye Old Habits. Ya, kita akan membaca yang menjadi ayat perenungan kita yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya." Setiap kita pasti memiliki kebiasaan. Di setiap manusia pasti memiliki suatu kebiasaan. Ada kebiasaan-kebiasaan baik, ada juga kebiasaan-kebiasaan buruk mungkin yang kita lakukan atau bahkan tanpa sadar kita lakukan. Mungkin dalam kehidupan kita, ketika kita mengenal Tuhan, kita masih saja melakukan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan buruk tanpa sadar untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita tahu kita ada di dalam Kristus, kita adalah manusia baru. Kita telah memiliki kehidupan baru di dalam Kristus. Pada waktu kita percaya kita ada di dalam Dia, kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus terus hidup harus berjalan di dalam hidup yang baru tersebut. Ketika kita mau terus ada di dalam Dia, seharusnya kita berjalan di dalam hidup yang baru itu dengan cara meninggalkan perbuatan atau keinginan-keinginan atau kebiasaan-kebiasaan lama yang seharusnya manusia baru tidak lakukan. Kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan di ayat ini menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kata kerja Yunani dari kata mengenakan dalam ayat 9 sampai ayat 10 ini menunjukkan arti yaitu suatu tindakan sekali untuk selamanya. Jadi berarti seharusnya tidak ada lagi kehidupan kita kembali ke manusia yang lama ketika kita sudah hidup di dalam Kristus. Seharusnya tidak ada lagi tindakan-tindakan atau kelakuan, perbuatan manusia lama. Karena di sini dikatakan tindakan sekali untuk selamanya. Karena kita di dalam Dia, seharusnya kita telah menanggalkan manusia lama kita. Untuk itu kita sebagai manusia baru, untuk itu kita yang ada di dalam Kristus, tidak bisa saat ini kita bersantai-santai saja dalam hal ini, merasa bahwa kita sudah aman. Bisa saja dalam kehidupan kita saat ini masih kita melakukan kebiasaan-kebiasaan lama yang seharusnya tidak lagi kita lakukan. Dan supaya kita tidak lagi hidup kembali ke manusia lama kita, maka yang harus kita lakukan yaitu terus-menerus diperbaharui. Kata kerja yang diterjemahkan dari kata diperbaharui dalam ayat 10 ini mempunyai makna yaitu sedang berlangsung, yang terus-menerus diperbaharui. Sedang berlangsung berarti proses yang saat ini kita kerjakan. Dan dikatakan yang terus-menerus diperbaharui, berarti tidak berhenti, terus-menerus. Terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Memperoleh pengetahuan sama juga artinya memperoleh pengenalan atau mengenal yang benar menurut atau sesuai dengan gambar haliknya, Pencipta kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita harus terus-menerus diperbaharui.
sehingga kita tidak kembali dalam manusia lama kita, hidup dalam manusia lama kita. Efesus 4 ayatnya yang ke-22 sampai ayat 24 dikatakan di sana, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dikatakan di ayat ini, kita harus diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Bagaimana caranya? Kita perlukan firman Tuhan untuk kita dapat diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Firman Tuhan yang adalah kebenaran, firman Tuhan yang adalah Allah sendiri, itu yang akan memerdekakan kita dari kehidupan lama kita. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 32 dikatakan di sana. Firman Tuhan juga yang akan terus-menerus menuntun kita untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita perlu firman Tuhan agar kita tidak lagi kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Karena firman itulah yang menjadi terang bagi jalan hidup kita. Ketika firman Tuhan terus ada di dalam kita, maka hidup kita setiap harinya akan terus mengalami perubahan demi perubahan. Ketika firman Tuhan itu yang kita terima, kita baca dan kita dengar, terus kita lakukan, maka kita dapat mengatakan selamat tinggal kepada kebiasaan lama kita, selamat tinggal kepada manusia lama kita. Karena firman Tuhan yang berkuasa itu yang ada di dalam diri kita, dan itu yang kita hidupi. Ketika firman itu kita lakukan, kita dapat mengatakan selamat tinggal kepada kebiasaan lama kita. Efesus 4 ayat 22 tadi katakan, manusia lama itu ujungnya adalah kebinasaan. Setiap kita memiliki kebiasaan-kebiasaan lama, manusia-manusia lama yang lalu. Di ayat 9 tadi katakan, jangan lagi kamu saling mendustai. Bahkan mungkin ada kebiasaan-kebiasaan lama lainnya, kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang kita lakukan. Dikatakan tinggalkan semuanya itu. Apapun manusia lama kita, mari kita sama-sama tinggalkan. Dengan cara untuk kita terus hidup dengan firman Tuhan yang akan terus memperbarui kehidupan kita. Sehingga kita bisa katakan, selamat tinggal kebiasaan lama kita. Firman Tuhan itu ada bagi kita, itu yang kita hidupi. Firman Tuhan yang berkuasa dalam kita, sehingga kita dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, dan kita hidup menjadi manusia-manusia baru yang diperkenankan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat firman-Mu kembali datang bagi kami. Terima kasih karena Tuhan masih mau mengingatkan kami bahwa ketika kami hidup percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, kami pun harus hidup meninggalkan manusia lama kami ya Tuhan. Tidak ada lagi keinginan-keinginan daging yang kami lakukan, kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan itulah yang kami tinggalkan ya Tuhan. Mampukan kami perlu firman-Mu selalu ya Tuhan, sehingga firman-Mu terus yang memperbaharui kehidupan kami, firman-Mu yang mengingatkan dan menuntun jalan hidup kami ya Tuhan, tetap berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, dan pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat aktivitas di sepanjang hari ini, umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, bahkan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, biarlah Engkau ada bersama dengan mereka, menuntun menyertai kehidupan mereka, pemeliharaan Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, dan pada saat ini kami akan memulaikan aktivitas kami, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami terima firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.